sebelum kita menutup mata, marilah kita lewati proses ini dengan baik. Sederhana sebetulnya, menghindari hal-hal yang buruk. Lakukanlah hal-hal yang baik. Yang baik itu bagaimana, Bante? Apakah yang baik itu harus belajar agama Buddha? Oh, tidak. Yang baik itu kalau dilakukan berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kalau hanya bermanfaat untuk satu pihak tok, itu tidak baik. Siapapun yang melakukan, agama apapun yang dia anut. Tapi kalau satu perbuatan, satu tindakan berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk dirinya sendiri, itu baik. Kalau merugikan salah satu atau merugikan kedua-duanya, itulah yang buruk. Itu sesuatu yang proses yang paling sederhana. Menghindari hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang baik. Mengapa, Bante, yang buruk-buruk kok dihindari? Karena menghancurkan. Karena merugikan yang lain dan merugikan kita. Sebaliknya hal-hal yang baik itu berguna untuk orang lain dan berguna untuk kita. Itu adalah tahap awal. Ya, tentu kita bisa meningkatkan kualitas mental kita ini lebih tinggi. Tetapi paling tidak itulah tahap awal untuk melewati proses ini, supaya proses ini nanti sampai kematian menjadi baik. Bagaimana, Bante, setelah kematian nanti? Tidak usah terlalu pikir sekarang. Apakah nanti kita tidak disiksa di sana? Sakit, menderita. Yang ngomong itu kan pikiran Anda sendiri. Yang menurut cerita-cerita, menurut buku-buku. Ya, cerita-cerita dan buku-buku itu kadang-kadang dibuat karena ada tujuan moralnya. Tujuan moralnya itu apa? Nakut-nakuti kita, supaya kita tidak berbuat buruk. Itu intinya. Tetapi bagi orang yang dewasa, tentu tidak usah ditakut-takuti. Mengerti bahwa keburukan itu menghancurkan. Mengerti bahwa kebaikan itu berguna. Cukup. Cerita-cerita yang ngedendeni itu, itu untuk dunia kanak-kanak. Jangan di sana loh. Di sana ada gendruwone gitu ya. Di balik nasihat itu tentu orang tua mempunyai tujuan. Di sana licin, di sana bahaya dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak dikatakan licin bahaya, orang wedi. Ya, apalagi anak-anak Asia ini ya, mistik-mistik itu masih, mistik-mistik itu masih sering digunakan untuk menakut-nakuti. Dan itu kadang-kadang menjadi tidak baik. Membuat mitos yang sebetulnya tidak mesti benar. Ya, kami percaya ada makhluk yang tidak tampak. Tapi lalu dijadikan kambing hitam untuk menakut-nakuti ini, itu, dan lain-lain. Ada cara untuk mendidik anak-anak kita dengan rasional, dengan cara yang baik, bukan dengan menakut-nakuti. Karena menakut-nakuti anak kita sejak kecil itu nanti akan terbawa sampai dewasa. Sampai dewasa kita juga gampang menakut-nakuti orang lain, dan kita sendiri juga akan dibelenggu oleh ketakutan itu. Karena disimpan sejak kecil dan diberikan oleh orang tua kita. Termasuk takut setelah mati. Nanti masuk neraka berapa lama gitu ya. Masuk surga ya bahagia berapa lama, pora bosen gitu ya, dan lain-lain. Dhamma tidak mengajarkan begitu. Guru Agung Buddha Gautama tidak cenderung mengajarkan ajarannya dengan menakut-nakuti.
Meskipun menakut-nakuti itu punya tendensi ya, punya tujuan untuk hal yang baik. Tetapi apakah tidak ada cara untuk mendorong, cara untuk mengajarkan orang supaya berbuat baik dengan cara yang baik juga, bukan dengan cara yang menakut-nakuti. Guru Agung Buddha Gautama hanya menyebutkan, ya apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang buruk, ya konsekuensi logisnya hal-hal yang buruk datang pada kita. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang baik, tentu hal-hal yang baik akan datang pada kita. Tidak mungkin kalau kita melakukan hal-hal yang baik-baik, lalu yang buruk-buruk datang pada kita, yaitu tidak mungkin. Demikian juga kalau kita melakukan hal-hal yang buruk-buruk, kekejaman, kejahatan, pembunuhan, apa segala macam, ya tidak mungkin yang baik-baik akan datang pada kita. Yang buruk-buruk itu akan memberikan konsekuensi yang buruk. Yang baik itu akan memberikan konsekuensi yang baik juga. Itu pendidikan yang perlu kita berikan sejak anak-anak kita. Dan cara mendidik seperti itu bisa diterima oleh semua orang. Tidak dengan menakut-nakuti, tidak dengan iming-iming. Ya kalau Anda menanam yang baik, Anda melakukan yang baik, Anda akan mendapatkan hasil yang baik. Andai kata hasil akhirnya itu gagal, prosesnya ini memberikan manfaat. Kalau Anda teledor, sembrono, gampang ke, ya konsekuensinya akan Anda alami sendiri. Ajaran agama Buddha tidak mengenal hadiah, reward. Juga tidak mengenal punishment, hukuman. Hukuman, kutukan ya tidak mengenal. Tetapi hadiah, pahala juga tidak mengenal. Yang kami kenal adalah konsekuensi. Konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Kalau perbuatan kita baik, ya konsekuensinya kita memetik hal-hal yang baik. Kalau kita melakukan yang buruk, nyelenger, ya konsekuensinya kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, marilah kita melewati proses ini dengan sebaik-baiknya. Apakah kematian terjadi kalau nanti sudah kepala 7, kepala 8? Tidak juga. Usia kepala 2, kepala 3 yang meninggal juga ada. Usia kepala 6 yang meninggal juga ada. Tetapi seperti guru saya itu 100 masih hidup. 100 lebih sedikit baru meninggal dunia. Beberapa tahun yang lalu kita mendengar Perdana Menteri Malaysia itu 93 masih menjadi Perdana Menteri. Jadi kematian tidak harus di usia tua, tidak harus di usia muda. Ada perumpamaan yang mengatakan bahwa kematian datang seperti pencuri di waktu malam. Tidak ada pencuri yang datang ke rumah kita itu memberitahu dulu, tidak ada. Nanti malam aku nyolong ya, aku mencuri di rumahmu nanti malam. Jam sekian ya, tidak ada. Pencuri datang tidak kita duga. Tahu-tahu pagi hari jendela sudah jebol, kendaraan sudah hilang. Oh, pencuri sudah datang. Demikian juga kematian akan datang pada kita setiap saat. Kita sendiri tidak bisa menduga. Semuanya itu terjadi karena proses yang kita lakukan. Marilah kita mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga proses ini bisa dijalani dengan baik. Kemudian setelah kita menutup mata, apapun ceritanya, ada yang mengatakan alam
alam baka, ada yang mengatakan alam sana, ada yang mengatakan lahir kembali. Apapun namanya, kalau proses yang kita jalani sekarang ini baik, ya tentu kelanjutannya akan menjadi baik. Kalau proses yang kita jalani ini buruk, ya tidak mungkin kelanjutannya akan menjadi baik. Ya Bante, tapi kan kita tidak bisa baik sempurna. Ya memang, paling tidak kita berusaha untuk selalu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Selama masih ada usaha untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik dari dirinya sendiri. Tidak usah membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau membanding-bandingkan nanti akan timbul ketegangan, timbul kekecewaan. Itu sebab penderitaan yang pertama. Banding-bandingkan. Apalagi sekarang baru terkenal ya lagu ya, jangan membanding-bandingkan. Itu adalah sebab penderitaan, akar-akar yang paling halus. Mengapa Bante hidup ini kok nggak bahagia, nggak happy, banyak ketegangan, banyak masalah. Akar yang pertama, sebab yang pertama adalah membanding-bandingkan. Akar yang kedua, merasa memiliki. Kalau mobilnya orang lain yang rusak, apalagi miliknya, kenal yang punya aja tidak, Anda tidak menderita. Tapi kalau mobil Anda yang sederhana itu loh, yang sudah ketinggalan tahun itu, kalau melebu kalen ya, aduh, penderitaan muncul. Karena Anda merasa itu mobilku. Ya tidak bisa Bante, ya kalau semua dilepas nanti kita bagaimana? Kan kita perlu rumah, perlu pakaian, perlu mobil. Kalau kita tidak boleh mengatakan mobilku terus gimana? Boleh saudara. Kalau saya ditanya, ini mobilmu toh? Iya. Tapi dalam hati, etok-etok gitu. Supaya nanti kalau rusak, ya gelo, tapi gelonya itu kecil. Tapi kalau Anda merasa memiliki tenanan, meskipun mobilnya sudah zaman bahuela, ya tetap gelonya bukan main. Tapi kalau mobil yang lain, meskipun itu Alphard model baru, dituabrak, riak, beli siapa toh kai? Hanya begitu. Sedikit pun susah, sedih, tidak. Ya orang hati-hati ya melebu kalen. Bijaksana ya komentarnya ya. Ya semua ya tidak kekal. Mobil tidak ada yang nggak riak ya, kalau melebu orang hati-hati melebu kalen ya riak ya. Itu konsekuensinya ya begitu. Bisa kalau mobil Alphardnya Anda begitu, bisa Anda ngomong begitu. Oh sopirnya mungkin dimaki-maki, mungkin besok nggak usah kerja lagi. Karena ini milik. Nah untuk mengurangi itu, kalau ditanya, oh mobilmu bagus ya. Ini milikmu? Iya, ini milik saya. Etok-etok. Etok-etoknya tidak usah diucapkan di sini. Ya. Karena tidak mungkin kita memiliki, itu tidak mungkin. Masa Bante tidak bisa memiliki rumah, uang? Nggak bisa. Sesungguh-sungguhnya tidak bisa. Itu hanya kesepakatan saja. Contoh yang paling nyata, jasmani ini. Kemana-mana ikut, pergi kemana-mana jasmani ini. Ini jasmaniku, milikku, bukan miliknya Pak Lili, bukan miliknya Pak Bekti. Pak Lili, Pak Bekti punya jasmani sendiri, ini jasmaniku. Betul? Jadi kalau perutnya mules malam-malam ya, wah. Saya tidak bisa mengatakan, hei perutku jangan mules ini malam-malam, tidur yang nyenyak. Tidak bisa. Dia tetap mules. Sudah ke WC 2-3 kali masih mules melintir-melintir. Perutnya sendiri, perutku, bukan perutnya orang lain. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap milikku. Berarti ini bukan milikku.
Kalau ini milikku, saya bisa perintah ini, bisa mengatur ini, bisa saya buat begini, saya buat begitu, karena milikku, bukan miliknya dia. Aku punya kekuasaan terhadap milikku ini. Nyatanya tidak bisa. Jadi bukan milik Bante. Bukan, nyatanya tidak bisa. Dia melintir-melintir terus saja, tambeng. Ya. Kandhani ora gelem mari. Sudah minum apa? Minum pocepil. Zaman saya dulu ada Siba, ya. Ada apa? Macam-macam. Norit sampai 2 botol disuntak semua. Stop. Tetap tidak mau stop. Karena mungkin bukan mules biasa. Ini mungkin ada sesuatu. Ada usus yang muntir, ada apa. Dan ini ada di sini, saya menganggap perutku milikku, tapi saya tidak mampu mengatur. Itu adalah salah satu proof, bukti, bahwa jasmani ini bukan milikku. Tidak hanya jasmani, Ibu, Bapak, dan Saudara. Perasaan bukan milikku, pikiran bukan milikku. Anda bisa, kalau mau tidur nyenyak, pikirannya diperintah, hei pikiran, menang. Sekarang tidur, besok kerja lagi. Tidak sesederhana itu. Suatu ketika ada masalah. Lihat makanan tidak enak, apa-apa tidak enak, semuanya suram. Kita tidak bisa memerintah, hei buang itu, buang masalah itu, bahagia kamu sekarang. Tidak bisa. Berarti perasaan itu bukan milikku, pikiran ini bukan milikku, jasmani ini bukan milikku. Lalu yang menjadi milikku yang sungguh-sungguh apa, Bante? Tidak ada. Semuanya ini hanya proses. Perut itu sakit dan sembuh, kok bisa sembuh, kok bisa sakit, ada hukumnya sendiri. Perasaan pikiran ini timbul, tenggelam, ada hukumnya sendiri. Bukan menuruti perintah kita. Perintah kita itu kan keinginan, keserakahan, kebencian. Kalau kita serakah ya ingin senang terus. Kalau kita benci dengan sakit mules, dengan pikiran ruwet, ya kita ingin mengusir. Tapi tidak bisa. Keinginan tenang, keinginan tentram. Tidak bisa untuk mengatasi keruwetan dan kepusingan. Keinginan tidak bisa digunakan untuk mengatasi keinginan, tidak bisa. Podo-podole keinginan. Ya. Ingin tentram, ingin tenang, ingin nyaman, itu keinginan semua. Digunakan untuk mengatasi tidak nyaman, ketegangan, kesusahan. Tidak bisa podo-podo keinginannya. Malah sekarang keinginannya tambah satu. Tambah banyak mungkin. Ingin tentram, ingin tenang, ingin nyaman. Ya, menjadi lebih ruwet. Wah, lalu bagaimana, Bante? Ada cara. Caranya adalah buatlah proses-proses yang baik. Meskipun ini bukan perutku, kalau sakit aku tidak bisa memerintahkan untuk sembuh, tapi bisa sembuh, bisa tidak melilit-lilit. Ada cara. Caranya itu ya berproses. Pergi ke laboratorium, mungkin di scanning. Kemudian diperiksa, oh ini perlu operasi apa tidak, oh ini ada usus buntu yang sudah bahaya ini, kalau nggak diperiksa, kalau nggak dioperasi nanti pecah menjadi tidak karu-karuan. Oh itu ya mana mungkin dikasih norit sembuh, norit 10 botol ya mungkin tidak sembuh. Kalau itu usus buntu ya bukan norit obatnya. Ada proses yang tidak bisa diabaikan. Nah, proses itu harus kita jalani. Nah, hidup ini adalah proses. Proses tidak melakukan hal yang buruk, proses melakukan hal yang baik. Proses tidak membanding-bandingkan, nanti kecewa terus.
banding-bandingan itu nanti pegel sendiri, kecewa terus. Lalu baiknya bagaimana Bante? Ya lakukan saja yang baik, jangan lakukan yang buruk. Nggak usah bandingkan dengan yang lain. Terus begitu. Nanti akan tenang. Tidak dibakar, tidak terbakar-bakar dengan yang lainnya. Rumput tetangga lebih hijau. Membakar. Tidak membandingkan. Apakah tidak boleh Bante? Sekali lagi ya, saya mengatakan, ini sapu tanganku, ini kendaraanku. Untuk berkomunikasi ya memang perlu. Kalau Anda ditanya, ini istrimu toh? Piye le ngomong? Ya sebut saja, oh ya ini istri saya. Etok-etok, tapi dalam hati jangan diucapkan. Loh Bante bagaimana etok-etoknya, apa nanti dilepas? Ya tidak dilepas. Tapi nanti kalau salah satu meninggal lalu bagaimana? Kita tidak bisa gondel itu. Kata etok-etok itu untuk siap-siap kalau terjadi perubahan. Gitu. Kalau terjadi perubahan. Kalau tidak begitu, betul-betul seperti seolah-olah betul-betul milikku, ya nanti kecewa. Karena tidak ada yang tidak berubah. Nah, sebab penderitaan yang ketiga ini agak sulit. Yang pertama itu jangan membanding-bandingkan. Yang kedua, tidak berpikiran memiliki dalam arti yang sesungguhnya. Memiliki itu hanya untuk apa itu ya? Kesepakatan. Bukan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran konvensional. Kebenaran konvensi, kesepakatan saja. Lalu yang ketiga, nah ini agak sulit. Yang ketiga ini tidak ada aku yang sebenar-benarnya, yang bisa memiliki ini atau itu, tadi sudah disinggung. Yang bisa memerintah ini atau itu. Ya kita bisa memerintah. Nanti ini apa ya? Kesia nanti sudah selesai ini. Bereskan ke situ ya. Nanti kalau sudah selesai itu lilin dimatikan. Kita bisa memerintah tertentu. Rumah kita mungkin kotor, besok kita bersihkan. Tapi tidak semua bisa kita perintah. Karena prosesnya di luar kemampuan kita. Bagaimana kita untuk memerintah kita sendiri untuk tidur nyenyak? Hei, gembira kamu sekarang, tertawa kamu sekarang. Ya orang bisa. Kalau tidak ada sebabnya mau tertawa sendiri ya tidak bisa. Kalau tidak ada sebabnya tertawa sendiri malah nanti dicurigai. Ini sudah waras, ini masih waras apa sudah tidak waras? Katanya, oh Bante kalau tertawa 1 menit itu, 1 detik itu bahagianya, dampaknya itu 1 menit. Tapi kalau tertawa 1 menit itu berjam-jam bisa bahagia. Kalau tertawa 1 jam, oh, itu gila. Kita tidak bisa dalam arti yang sesungguhnya milikku. Sebagai umat Buddha juga tidak perlu, oh ini kata Sang Buddha mesti benar. Tidak. Sang Buddha mengatakan, tes dulu, periksa dulu. Kalau saya mengatakan tidak ada aku yang bisa memiliki yang sebenarnya, itu kamu harus periksa. Jangan percaya begitu saja, jangan menelan begitu saja. Oh ini katanya Buddha, atau ini ada di kitab suci, oh mesti benar. Sang Buddha mengatakan, lihat dulu. Betul tidak bahwa tidak ada aku yang sesungguhnya itu? Lihat dulu. Bagaimana dengan jasmani ini, dengan perasaan ini, dengan pikiran ini. Ingatan juga. Usia nanti makin bertambah, ada yang blank sama sekali. Tapi kalau kita meditasi, kalau kita mempunyai proses yang baik, ada awareness, ada kesadaran yang dilatih, menurunnya fisik, menurunnya otak kita, fungsi otak kita.
itu bisa memperlambat ingatan. Tapi kalau kita mempunyai proses, kita melatih meditasi, kita melatih kesadaran, tidak blank. Misalnya saya ingin mengingat siapa ya? Arsitek yang mendirikan Wihara Sunter dulu. Siapa ya? Oh, dulu cepat sekali. Ingat. Siapa ya? Nah, kalau kita tidak ada latihan, hilang. Tanya kanan, tanya kiri, buka catatan. Tapi kalau kita ada latihan, oh, hanya selang berapa detik dia muncul sendiri. Wush. Oh, iya. Itu namanya. Berarti ingatan itu ada di dalam kesadaran kita. Nah, dia munculnya itu ya punya hukum sendiri. Karena fisik kita sudah tua, menua, dia tidak bisa muncul cepat gitu. Meskipun kita ingin tenanan, sopo atau kayaknya sopo ya. Di depannya itu AA atau SSMMM, nggak ketemu-temu sampai jengkel. Berarti ingatan itu bukan milikku. Wes. Sambil kerja, sambil diingat-ingat, SSS, nggak eling, nggak ingat. Tapi nanti tiba-tiba, santo, santo. Ya itulah. Ingatan bukan milikku, pikiran bukan milikku, perasaan bukan milikku, jasmani ini juga bukan milikku. Dia adalah proses yang mengalir terus. Sehingga ya tidak usah digondeli. Jasmaninya menjadi tua, lapuk, rapuh. Apa tidak boleh berobat balik? Ya siapa yang melarang? Kalau kita sehat, umur kita panjang juga kita bisa berbuat baik lebih banyak. Tetapi kelapukan tidak bisa di stop. Perubahan tidak bisa di stop. Umur panjang oke. Sepanjang-panjangnya umur, kematian tidak bisa di stop. Itu harus kita sadari dari sekarang. Dan itu dialami oleh semua orang. Agama A, agama B, agama I, agama K, agama B, agama apa saja mengalami semua. Proses menjadi tua, proses kelapukan, proses kematian. Saya tidak bisa mengatakan, jadi umat Buddha saja. Nanti kalau jadi umat Buddha, nggak akan tua. Nggak akan sakit. Bante nggak akan tua itu patokannya umur berapa? Nggak akan tua umur 15. Jadi umur 15 terus nggak akan tua. Saya tidak mau tua Bante, tapi patokannya umur 27. Apa bisa? Jadi milih tidak mau tua, tapi yang dijadikan ukuran itu umur 27. Apa bisa? Ikut saja agama Buddha, nanti tidak akan sakit gitu ya. Ikut saja agama Buddha, nanti tidak akan mati gitu ya. Tidak bisa. Dan kami tidak bisa menjanjikan itu. Kalau menjanjikan itu ya seperti menipu. Karena umur tua, sakit, dan kematian adalah universal. Semua orang, bahkan Sang Buddha mengatakan semua makhluk mengalami itu, perubahan. Ibu, Bapak, dan saudara, semogalah apa yang saya uraikan ini, yang sudah pernah mendengar, kemudian menjadi ingat kembali, menjadi lebih bijak. Tidak perlu kita gondeli lalu mengukui, karena tidak bisa. Yang digondeli itu juga merucut nanti, merusutnya berubah juga. Lalu perasaan kita juga akan berubah. Yang senang itu juga nanti lama-lama akan luntur. Kalau saya lama tidak ke Wihara Solo ini, begitu saya datang ke sini, bagus ini. Ada baiknya juga. Tapi kalau saya tinggal di sini berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin lihat wihara ini, biasa ini ya. Ada baiknya juga tidak sering ke sini. Seperti wihara Mendut, banyak orang itu bagus, Bante, indah begini. Bagi saya yang sudah 47 tahun tinggal di wihara Mendut, ya
Jelek sih tidak, saya tidak mau dikatakan jelek. Tapi menarik, ya tiap hari saya melihat begini-begini. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, ya semoga inilah yang sebetulnya disebut the truth. Dharma itu adalah kasunyatan dari kehidupan ini. Ajaran agama Buddha disebut Dharma atau Dhamma. Sering orang menyebutkan ajaran agama Buddha itu Buddha Dharma atau Buddha Dhamma. Dhamma atau Dharma, kasunyatan, the truth yang diajarkan oleh Buddha. Boleh aja. Tapi kalau Buddhanya diketok, dibuang, hanya Dharma tok, boleh saja. Atau Dhamma, ini adalah Dharma, ini adalah Dhamma. Boleh. Enggak usah dikatakan ini adalah Buddha Dharma, ini adalah Buddha Dhamma, ini adalah Dharma yang diajarkan Buddha. Enggak usah. Ini adalah Dharma saja. Ini adalah Dhamma tok. Enggak usah sebut-sebut Buddha. Boleh, Bante, boleh. Apalagi Buddha mengatakan Dharma itu bukan aku yang membuat. Kasunyatan itu penghukum perubahan, ketidakkekalan. Itu semua sudah ada. Saya hanya melihat itu dan mengingatkan kembali supaya kita tidak dikecewakan oleh persepsi kita sendiri. Sebetulnya yang membuat kita menderita itu kan bukan perubahan ini tuh. Bukan yang di luar ini. Yang membuat kita menderita itu karena kita tidak mau menerima perubahan. Menjadi tua, Anda menderita jadi tua. Kalau Anda tidak bisa terima menjadi tua, ya menderita. Tapi kalau Anda bisa terima, ya wis jadi tua, ya wis, tidak menderita. Seperti Acanca, guru meditasi yang terkenal sekali. Membuat perumpamaan itu sederhana, tetapi kalau mendengar itu kita nyentel. Pernah pergi dengan muridnya. Acanca ini biku, sudah tua guru meditasi. Lalu kepada muridnya dia tanya, muridku, kamu lihat batu besar itu? Itu abot enggak itu? Muridnya bilang, ya berat Bante. Beliau menjawab, ya berat kalau kamu mau ngangkat. Kalau enggak diangkat ya enggak berat. Yang bikin berat kan sini, bukan batunya itu. Batu itu dikatakan ringan ya tidak, dikatakan berat ya tidak. Kalau batu itu dibandingkan dengan gunung, ya batu itu ringan. Kalau batu itu dibandingkan dengan kerikil, ya batu itu berat. Itu kan kamu yang membuat perbandingan. Batu itu tidak berat. Batu itu berat kalau kamu mau ngangkat. Jadi siapa yang membuat berat atau ringan? Kita sendiri. Siapa yang membuat kita menderita atau tegang? Ya kita sendiri. Ada lagi, duri. Duri itu lancip. Kalau nyocok itu, Acanca mengatakan, duri itu bahaya apa enggak? Muridnya diam saja. Bahaya kalau kamu injek. Kalau kamu enggak nginjek ya enggak berbahaya. Jadi siapa yang membuat bahaya itu? Ya perbuatan kita yang nginjek duri itu. Duri itu tidak membuat bahaya. Ya memang bentuknya begitu kok. Duri bukan kerikil, bukan kotoran anjing, ya duri ya bentuknya begitu. Itu tidak bahaya. Ya memang begitu. Nah itu menjadi bahaya, menjadi penderitaan karena kita injek. Jadi yang membuat kita menderita itu siapa? Ya karena perilaku kita menginjak itu, bukan durinya. Oh begitu. Nah itulah kehidupan. Kita bisa adjust. Bisa nyetel perasaan, pikiran kita. Tidak merintah loh ya. Merintah tidak mungkin terjadi. Karena banyak faktor yang harus disiapkan. Kita bisa mengatur faktor. Supaya kita tidak menderita. Kalau sudah nginjak duri, ojo loro, ya tidak bisa. Sudah kadung diinjek bagaimana? Ya durinya harus dicabut. Meskipun sudah dicabut juga loronya tidak langsung hilang ya. Nah supaya tidak sakit ya kita harus mempersiapkan sikap kita, langkah kita.
Jangan sampai nginjek beling, jangan sampai nginjek duri. Ada satu lagi, saya ingin menutup dengan perumpamaan ini. Saya pernah menyampaikan ini waktu Acan Bram ceramah di sini. Kehidupan ini seperti berjalan di jalan yang tidak halus. Ada kreweng, ada beling yang lancip-lancip, kadang-kadang ada paku. Ketegangan, penderitaan, kesusahan, konflik, itulah kehidupan ini. Bagaimana supaya kita bisa jalan dengan nyaman? Ya jalannya ini ditutup karpet yang tebel, yang supaya kita jalannya itu enak, nyaman. Berapa panjang ibu bapak bisa nutup jalan itu dengan karpet yang tebal? Tidak bisa panjang. Satu-satunya cara adalah, ada cara. Pakailah sandal atau sepatu yang sol sepatunya ini kandel. Sehingga nginjek beling, nginjek duri, nggak tembus sampai ke kaki kita. Sepatu kecil-kecil dua ini dipakai. Dengan memakai sepatu yang baik, Anda nyaman jalan di mana-mana. Ora peduli ada tai anjing, ada paku, ada beling, ya aku nganggo sepatu sing sol sepatunya ini kandel. Nah itulah kita memanage diri kita mengejas diri kita supaya kita punya mental yang kuat, wawasan yang kuat. Itu harus dilatih. Nggak bisa dimohon, nggak bisa. Saya mohon Bante supaya punya kesadaran, punya wawasan. Mohon kepada Bante, kepada Buddha, kepada siapa. Ya tidak bisa. Saya kemarin waktu pembukaan meditasi, saya mengatakan seperti olahragawan. Tidak bisa olahragawan itu berdoa mohon supaya punya stamina yang baik, bisa smart, bisa bertanding. Tidak bisa, mboten saged. Harus latihan terus setiap hari. Baru nanti menjadi olahragawan yang baik. Demikian juga kesadaran kita cukup baik, wawasan kita cukup baik, kemampuan kita menghadapi kehidupan ini ya meningkat lebih baik. Itu tidak bisa dimohon. Itu harus dipersiapkan pelan-pelan, belajar dari buku, dari diskusi, dari meditasi, dan lain-lain. Lalu nanti menjadi bertambah. Kalau memang bisa diberikan dan kami sebagai biku bisa memberi, kami tidak akan pilih-pilih. Tidak akan milih yang umat Buddha tok yang diberi. Semua saya kasih. Kasih bahagia ya, bahagia. Orang usah pilih-pilih. Yang percaya sama saya tok yang saya kasih bahagia. Tidak, saya akan kasih semua bahagia ya, bahagia. Mentalmu kuat ya, bijaksana, bahagia. Ya mana mungkin. Meskipun dimohon pun saya mengatakan mboten saged, tidak bisa. Seperti guru-guru di kelas, mereka aktif mengajar, memberikan contoh, tapi muridnya juga harus aktif. Muridnya tidak bisa aku pasrah sama Pak Guru yang tidak bisa. Pak gurunya ya aktif. Muridnya juga harus aktif, sama-sama aktif. Muridnya harus mendengar, mencatat, berlatih. Sehingga ya mempunyai pengetahuan dan dia bisa. Itu hukum alam. Tidak bisa dinyang, itu tidak bisa. Itulah hukumnya begitu. Apa saja. Apakah urusan mental, urusan duniawi, urusan cari untung, itu semuanya harus melewati proses. Ya. Instan tidak ada. Jangan mengharap instan. Kalau nanti Anda mendapatkan instan menjadi tua, celaka nanti. Urung kepengin tua. Ento instan jadi tua, umur 35 udah tua, tuyuk, karena selalu mengharap yang instan. Semoga almarhum mendiang Bapak Dani Adi Chandra dan semua leluhur yang meskipun tidak ingat namanya, yang sudah meninggal, bisa ikut bahagia dengan kebahagiaan yang kita bersama lakukan malam hari ini. Dengan berdana, dengan mendengarkan uraian Dhamma,
Ya, semoga kebaikan ini keluarga semua yang sudah meninggal berbahagia. Ya, mengirimkannya dengan pikiran kita masing-masing. Mereka akan ikut bahagia dengan kebahagiaan kita. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayu. Semoga kebaikan ini melimpah pada keluarga yang sudah meninggal. Sukita hontu nyatayu. Semoga keluarga yang meninggal berbahagia. Terima kasih.